Pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi menyatakan kembali membuka jalur umroh bagi jemaah Indonesia. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Arab Saudi dan Indonesia sudah dalam tahap akhir pembahasan mengenai pelaksanaan kembali umroh bagi jemaah Indonesia. Kementerian Luar Negeri juga mengungkap saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi sedang meminimalkan hambatan yang berpotensi menghalangi jemaah Indonesia untuk melaksanakan ibadah umroh. Koordinasi erat saat ini terus dijalankan oleh Kemenlu dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan serta otoritas terkait di Arab Saudi. Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia. Komite khusus di Kerajaan Saudi Arabia sedang bekerja saat ini guna meminimalisir segala hambatan yang menghalangi kemungkinan tidak dapatnya jamaah umroh Indonesia untuk melakukan ibadah umrah. Teman-teman, di dalam nota diplomatik tersebut juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah. Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umroh yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan. Hingga kini Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh Pemerintah Indonesia masih mempersiapkan hal teknis terkait pelaksanaan ibadah umroh di Arab Saudi. Tim TV One mengabarkan. Pembukaan kembali ibadah umroh disambut baik oleh Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan. Ia berharap hal ini dapat segera ditindaklanjuti oleh Kementerian Agama guna mengatur teknis pelaksanaan ibadah umroh. Indonesia telah diizinkan untuk menjalankan ibadah umroh oleh pemerintah Arab Saudi. Tentu ini patut disyukuri oleh kita semua. Bagaimanapun dengan diizinkan Indonesia untuk mengirimkan jemaah umroh ke Arab Saudi, insya Allah ini akan memenuhi kerinduan masyarakat Muslim Indonesia untuk dapat menjalankan ibadah umroh. Tentu kami harapkan pemerintah Indonesia, terutama Kementerian Agama, untuk segera melakukan pembicaraan dengan pemerintah Arab Saudi tersebut terkait dengan bagaimana teknis dari pelaksanaan umroh tersebut dan segera berkoordinasi juga dengan pihak penyelenggara umroh untuk ditetapkan biaya penyelenggaraan ibadah umrohnya tersebut dengan protokol kesehatan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini kita sudah terhubung dengan Konsul Haji dan Umroh KJRI Jeddah, Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Reza. Ya, Pak Endang, tentunya ini kabar yang baik dan juga disambut oleh jemaah Indonesia. Kemudian muncul pertanyaan, sudah adakah petunjuk teknis untuk kapan ini sudah bisa berangkat ke Tanah Suci dan juga kuotanya berapa, Pak? Ya, terima kasih. Tentu kami menyambut gembira, menyambut positif terkait dengan adanya nota diplomatik ini. Dan ini adalah sebuah hasil dari komunikasi intensif yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Hari kemarin juga kami sudah menindaklanjuti nota diplomatik ini dengan Kementerian Haji. Namun sebagaimana hasil pertemuan kami, sampai saat ini memang belum ada juknis secara detail terkait dengan pemberangkatan umroh dari Indonesia ke Arab Saudi. Perlu diketahui bahwa di dalam pelaksanaan umroh masa pandemi ini, pemerintah Arab Saudi membentuk atau tidak lagi ada dalam satu kewenangan Kementerian Haji
tetapi sudah ada Kementerian Kesehatan, kemudian juga Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Haji yang merupakan komandonya sekarang adalah Kementerian Kesehatan di Arab Saudi. Nah, sampai hari kemarin belum ada perihal secara detail terkait dengan pemberangkatan umroh dari Indonesia. Dan hari ini pun kami diundang oleh salah satu muasasah yang sudah diberikan izin untuk menyelenggarakan umroh oleh Kementerian Arab Saudi ya. Jadi nanti kami juga akan berkoordinasi secara teknis karena sampai saat ini yang berlaku di Arab Saudi adalah masih merujuk kepada edaran nomor 421-214-038 tertanggal 25 Juli 2021. Hal-hal yang terbaru belum ada sampai saat ini. Bahkan per hari tanggal 9 Oktober, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan satu edaran baru terkait dengan pengetatan dosis vaksin 2 kali bagi yang mau melaksanakan umroh domestik. Tentu ini adalah bagian upaya dari penanganan COVID. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, kami perwakilan Republik Indonesia di Arab Saudi tentu akan terus melakukan koordinasi secara intensif dan komunikasi untuk hal-hal teknis yang lebih detail, baik itu vaksin, apakah memerlukan booster atau tidak, karena selama ini Arab Saudi masih memberlakukan 4 vaksin. Dan juga adalah proses untuk integrasi atau koneksi antara aplikasi yang ada di Indonesia dengan di Arab Saudi supaya proses pemvisaan pun berjalan dengan lancar. Baik. Pak Endang, tapi Ibu Menlu sudah mengatakan bahwa untuk lama karantina ini sudah ditentukan ya Pak ya, 5 hari Pak? Nah, sampai saat ini saya belum bisa mengatakan ini adalah final karena saya melihat bahwa ini adalah bagian dari komunikasi awal yang sifatnya belum final. Karena fakta di lapangan sampai saat ini bagi yang vaksinnya sudah 2 kali, kemudian juga menggunakan vaksin yang sudah diakui oleh pemerintah Arab Saudi, itu tidak ada karantina. Nah, maka kami akan mempelajari dulu apa yang dimaksud dengan 5 hari karantina ini. Oke, Pak Endang, ini kan dikatakan sudah tahap akhir, saat ini sedang meminimalkan hambatan-hambatan. Selain tadi vaksin dan juga integrasi aplikasi antara Peduli Lindungi dan yang di Arab Saudi, apa saja memang selama ini yang menjadi hambatan-hambatan sehingga umroh belum dibuka untuk jemaah Indonesia, Pak? Ya, kalau kita lihat ada paling tidak 2 hal penting ya. Pertama adalah bahwa status Indonesia itu masih suspend. Tertanggal 2 Februari sampai saat ini belum dibuka secara umum. Yang kedua, jenis vaksin yang diakui oleh pemerintah Arab Saudi. Memang pertanggal 24 Agustus, pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan membolehkan vaksin Sinovac ataupun Sinopharm masuk ke Arab Saudi dengan syarat adanya booster. Nah, 2 hal inilah yang sampai saat ini kami terus melakukan koordinasi dan komunikasi. Bahkan per hari ini menurut info hasil dari rapat internal pada hari kemarin, Kemenkes akan melakukan rapat virtual dengan Kementerian Kesehatan Arab Saudi untuk upaya mengintegrasikan aplikasi Peduli Lindungi dengan Tawakalna yang itu adalah bagian dari proses pemvisaan yang saya kira menjadi syarat utama bagaimana bisa membaca ataupun bisa mengakomodir jenis vaksin apa yang ada di dalam sertifikat dikeluarkan oleh Indonesia. Baik, terima kasih Pak Endang Jumali atas kesempatannya. Kita akan tunggu nanti bagaimana petunjuk teknis pelaksanaan ibadah umroh ini khususnya untuk jemaah Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.